Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mencari ilmu, tafaqquh fi dinillah, memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tafaqquh itu tanda Allah itu menginginkan kebaikan ke kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Salah satu orang yang Allah kehendaki kebaikan manakala kita berusaha untuk belajar tentang agama kita. Poin kedua, kami ucapkan kepada takmir masjid dan yang berkaitan dengannya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semuanya, dan juga kepada panitia-panitia yang lain, semoga seluruh jeripaya antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema ya. Temanya apa tadi? Selak beluk ya. Seluk beluk ya. Ini pembahasan ini kalau dibahasakan seluk beluk kurban ini panjang, Pak. Kalau kita mau menelaah itu ada 3 masalah di situ. Pertama, kembali kepada orang yang kurban. Orang yang kurban harus paham tentang kurban. Poin kedua, kembali ke panitia. Panitia harus paham tentang kurban. Panitia kan. Poin yang ketiga, dia tidak jadi panitia dan dia tidak orang yang berkurban, itu juga harus memahami apa itu masalah kurban. Jadi 3 titik ini semua kita kena, baik panitianya, baik orang yang kurban, atau selain keduanya. Dan masalah ini untuk panitia dan untuk yang kurban bisa menjadi fardu ain. Fardu ain. Karena apa? Karena di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ibadah ini akan terhentikan, gak bisa berjalan dengan sesuai sunnah kecuali harus belajar tentangnya. Maka belajar tentangnya menjadi wajib. Jadi orang yang kurban harus ngerti biar kurbannya sesuai dengan syariat. Begitu pula panitianya di dalam menjalankan wikalah yang dibebankan oleh orang yang kurban, itu juga harus paham syariat biar kurbannya orang yang kurban itu sesuai dengan syariat. Nah, ini bisa menjadi apa? Fardu ainin bagi kedua belah pihak. Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita itu seringnya apa? Beramal dulu, belajar belakangan. Jadi dirubah, yang awalnya harus al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu dulu baru beramal. Dibalik sekarang ya, beramal dulu, belajar kari-kari wae, belakangan aja. Lah ini repot. Karena saya sampaikan tadi,
masalah kurban ini panjang dan lebar. Mungkin teman-teman semuanya disiapkan pertanyaannya, karena saya nggak mungkin nyampaikan apa yang jenengan butuhkan itu apa, kami nggak tahu. Maka ini saya mungkin membahas sebentar aja, tapi yang justru yang aktif bertanya adalah antum. Saya akan sampaikan 2 poin saja dulu. Pertama, hukum kurban. Yang kedua terkait dengan panitia boleh nggak minta opah dari daging. Panitia ini kan biasa nih, panitia yang minta jatah khusus gitu ya. Nah ini gimana hukumnya? Kemudian terkait dengan penjualan kulit, kepala, ini gimana? Ini aja, ini karena rawan. Nah bagi teman-teman yang ingin bertanya, selain itu monggo ditanyakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas hukum kurban, itu ulama sepakat kurban itu disyariatkan. Ulama sepakat kurban itu disyariatkan. Siapa yang bilang? Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni menukilkan ijma'. Kemudian Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juga menukilkan ijma', kesepakatan ulama. Kemudian Ibnul Mungdir, Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma' juga menukilkan bahwasanya berkurban itu sesuatu yang disyariatkan. Nah, para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Wajib atau sunnah. Pripun, wajib atau sunnah? Oh, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Yang bilang wajib siapa tadi? Ya, antum bilang wajib ya. Antum bilang sunnah ya. Sebagaimana ada 2 jamaah yang berbeda, maka kita katakan telah berselisih para ulama di dalam masalah ini. Dan yang berselisih pendapat yang mengatakan wajib, ana singkat. Pendapat yang mengatakan wajib, ringkasan dalil mereka adalah ada perintah dan ada ancaman. Karena asal perintah itu berfaedah wajib. Ketika ada ancaman, maka berarti menunjukkan apa? Itu hukumnya wajib. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk kamu, untuk Rabb kamu, dan sembelilah. Perintah menyembelih ini di kaidah usul fikihnya, asal perintah adalah berfaedah wajib. Kemudian ada ancaman-ancaman. Di antara ancamannya adalah malam yudhahi, siapa yang tidak berkurban sedangkan dia mampu, fala yaqrabanna masjidanya, benar-benar nggak boleh mendekat ke masjid kami. Jadi nggak usah ke masjid. Orang punya kemampuan, nggak mau kurban, wes nggak usah parek-parek, nggak usah deket-deket ke masjid. Larangan dia tidak boleh mendekat ke masjid itu adalah sebuah ancaman. Karena akan rugi ketika seorang muslim jauh dari masjid. Itu rugi banget, rugi banget. Nah, dari dua analisis tadi, pendapat mereka berpendapat bahwasanya itu hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, singkat aja Pak ya, karena kita harus tahu ini dulu baru kita jalan yang lain. Pembukaan ini. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat kurban itu adalah hukumnya sunnah.
laisa biwajib, dan alasan mereka adalah yang datang adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan asal perbuatan Nabi itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, dari dua poin tadi ini saya kalau boleh memilih kan saya milih dengan, kalau antum kan terserah mau milih yang mana kan terserah. Saya biasa ngasih pilihan. Kalau ana pribadi setelah dibahas saya condong pendapat yang mengatakan itu adalah sunnah. Falaisa biwajib. Dan otomatis ketika saya memilih sunnah harus ada alasan saya. Kenapa kok Anda memilih sunnah kan gitu? Kenapa Anda gak memilih wajib? Kan harus ada alasan. Sering saya sampaikan, ketika ada istri, ada wanita datang kepada antum, yang satu cantik, yang satu jelek. Kenapa kok pilih yang cantik? Pasti ada alasan kan? Ada alasan nggak? Pasti ada alasan. Nggak mungkin pokoknya kan, nggak mungkin lah, harus ada alasan. Saya memilih itu adalah sunnah karena dalil yang dipakai oleh pendapat yang mengatakan wajib itu rata-rata dan hampir semuanya, kalaulah andai kata itu jelas berbentuk ancaman, itu rata-rata hadisnya lemah. Akan tetapi jikalau memang dalilnya itu sahih, maka penunjukannya itu tidak jelas. Makanya di akademik ilmu itu Pak, ada ilmu yang namanya ilmu hadis, yang ilmu ini bisa meneliti hadis ini sahih atau tidak. Kedua, setelah Anda mengetahui hadis ini sahih, ada ilmu lagi penunjukan hadis ini menunjukkan apa. Penunjukannya ini juga butuh ilmu, dan itulah pentingnya ilmu usul fikih. Maka dua ilmu ini nggak bisa lepas bagi penuntut ilmu. Nah, jikalau hadis itu sahih, maka penunjukan untuk menunjukkan wajibnya kurban itu kurang jelas. Di antaranya adalah kayak ayat fasholli lirabbika wanhar. Arti wanhar itu diartikan kurban, itu dikritik oleh banyak para ulama. Bukan sebuah kesepakatan. Terjemahan wanhar itu adalah apa? Berkurban. Bisa dia memiliki arti yang lain. Pokoknya menyembelihlah. Dan menyembelih itu belum mesti kurban. Dan dalam kaidah usul fikih, sebuah lafadz ketika ada makna kemungkinan makna gitu kan, ada makna yang lainnya yang tidak gamblang, itu nggak bisa dijadikan sebuah alasan. Adapun yang ancaman orang yang punya kemampuan tapi nggak kurban, nggak boleh dekat ke masjid, hadis ini dilemahkan oleh para ulama ahlu hadis, dan yang sahih adalah hadis ini adalah mauquf, ucapan sahabat, dan ucapan sahabat tidaklah hujjah. Oke, taruhlah itu hadis sahih, maka ada hadis yang menjadi pemaling. Sebuah hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, idza dakhala asy-syahru wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudhu sya'rahu gitu ya. Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, maka nggak boleh dia mengambil rambutnya, nggak boleh mengambil kukunya. Nah, Rasul mengatakan dan salah satu di antara kalian ingin kurban. Kalau ingin itu nggak mungkin itu berfaedah wajib, kan ingin, dan salah satu di antara kalian ingin kurban. Kata ingin itu berarti kan terserah
orang yang kurban, dan itu nggak mungkin itu berfaedah wajib. Nah, kalaulah dalil-dalil yang mengatakan wajib itu sahih, maka hadis ini menjadi pemaling yang awalnya wajib menjadi sunnah. Oleh karenanya walaupun itu berfaedah sunnah teman-teman semuanya, maka bagi yang mampu tidak selayaknya untuk meninggalkannya. Karena maqasidus syariat, tujuan syariat mensyariatkan kurban itu banyak. Tujuannya itu banyak. Dan diantaranya adalah Allah ingin menguji keabdian kita kepadanya. Allah itu menguji kehambaan kita kepadanya. Dan ini adalah ubudiyah yang paling sempurna. Ubudiyah penghambaan yang berat. Karena penghambaan dengan mengeluarkan harta itu berat sekali. Karena jibiliyah manusia, fitrah manusia itu terjibiliakan cinta dengan harta. Kalau dia cinta, nggak mungkin dan nggak mudah untuk dikeluarkan. Dalam setahun sekali Allah itu menguji kita dengan syariat kurban ini. Apakah benar anda ini atau kita ini menjadi abdinya Allah, benar-benar orang yang merendah, menghinakan diri, patuh dan taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian pengabdian ini harus kita respon dengan baik supaya kita benar-benar menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, poin kedua, tidak ada satu hadis pun yang sahih berkaitan dengan keutamaan berkurban. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang itu berkaitan dengan keutamaan kurban. Imam Ibnul Arabi dalam kitab Aridatul Ahwadhi mengatakan lam yasih hadithun fi fadlil udhiyati. Tidak ada satu pun hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan berkurban. Syekhuna Muqbil rahimallahu ta'ala, guru kami yang ada di Yaman, beliau juga mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan kurban. Adapun yang sudah tersebar di orang-orang awam, kurbanlah kamu, nanti bisa kamu naiki lewat apa? Lewat sirot. Nanti kalau kamu kurban terus lewat sirot langsung kenceng ya. Kencengnya bukan karena kurban kamu, bukan itu yang jadi. Kalau kurbannya gimana? Kalau kurbannya sapi pitu terus bicaranya naik pitu itu gimana? Ya, ini semua adalah sebuah asumsi yang terkadang dari cerita ke cerita yang itu nggak mendasar, itu diterima oleh sebagian dari kita. Padahal harusnya diteliti, apalagi ini ucapan dinisbahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nggak boleh sembarang nerima, nggak boleh sembarang nerima. Jadi nggak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan berkurban. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau punya kitab Fiqhul Udhiyah, membahas satu persatu hadis berkaitan dengan keutamaan kurban dan semuanya adalah hadisnya lemah. Imam Al-Albani juga dalam kitab Silsilah Dhaifah juga membahas tentang hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan kurban. Tapi selesai pembahasan ini. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan panitia kurban ini. Anda menjadi panitia itu akadnya apa? Ini butuh jelas di depan. Kita menjadi panitia itu baik yang menyembeli, yang betetin, dan yang membagi semuanya, ini akadnya apa? Akadnya relawan atau akadnya adalah ijarah, Anda itu disewa.
Ini harus jelas di depan. Kalau akad ijarah, sewa menyewa jasa, harus jelas di depan. Berapa saya dikasih gaji dan kerja saya apa, itu harus jelas di depan. Tapi kalau gaji-gaji relawan, ya Anda nggak usah mengharap apa-apa. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, ya alhamdulillah. Makanya dalam kaidah jual beli itu ada namanya akad muawwadhat dan akad tabarruat. Relawan itu akad apa? Tabarruat. Relawan itu akad apa? Tabarruat. Jadi dia membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau membantu karena Allah, ya nggak boleh main hitung-hitungan. Ya, semisal kayak Ustadz ngajarin antum, ini akad apa ya? Akad apa ini? Kalau akad muawwadhat harus jelas di depan. Anda mengambil waktu saya, ilmu saya, berani berapa? Itu namanya akad muawwadhat. Saya meluangkan waktu saya, ilmu saya, maka Anda berani berapa? Itu namanya akad muawwadhat. Dan itu harus jelas di depan. Biar di belakang tidak ada apa? Grundelnya, gitu kan? Grundelnya. Orang Bali tahu nggak grundel ya? Tahu ya? Khawatir bukan orang Jawa ini, grundelnya. Tapi kalau kedatangan saya ini adalah akad tabarruat, murni relawan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berarti apa? Berarti ya sudah, Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih enggak usah nangis. Loh. Karena akad apa? Tabarruat. Ketika Anda tidak dikasih dan dikasih sedikit, enggak usah gerundel. Karena Anda akadnya akad apa? Tabarruat. Dan bagi orang yang tarif itu enggak apa-apa, haknya dia. Saya mau diundang, tapi berani nggak gaji saya 10 juta? Kalau berani nggak apa-apa. Dan itu bukan suatu yang tercela, haknya dia. Urusan ikhlas gak ikhlas, dia jual ilmunya, jual waktunya, urusan dia kan. Dia kan buang waktunya dia yang seharusnya dia untuk keluarga, untuk anaknya, untuk yang lain, dia sudah berikan. Layaklah dia untuk menjual jasa, tenaga dan waktunya. Dan laisa yulam itu nggak usah dicela, haknya dia. Bagi orang yang karena Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, itu haknya dia. Nah, saya kasih contoh itu sebagai gambaran. Anda sebagai panitia ini apa akadnya? Ya guys ya, deal ya, relawan ya. Taib. Ada konsekuensi loh. Ketika Anda menjadi akadnya relawan, maka Anda tidak boleh mengambil opah dari kurban sedikit pun. Butuh ini kan ya. Anda ketika memang menjadi akad disewa tenaga Anda dan waktu Anda, maka tidak boleh diambilkan dari barang kurban sedikit pun. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, alla nu'tiya syai'an jazurah. Enggak boleh alla yu'tiya syai'an jazurah. Tidak boleh Ali ya, ini minta Ali, tidak boleh engkau memberikan kepada tukang jagal syai'ah sedikit pun. Syai'ah di sini kalau di ilmu usul fikih itu adalah nakirah fi siyaqin nafi. Konteksnya peniadaan. Itu berfaedah umum. Jadi daging 1 ons aja itu nggak boleh. Nggak boleh kalau itu sebagai opah, nggak boleh. Bisa dipahami? Alasan yang kedua disebutkan oleh Imam Mawardi dalam kitab Hawi, dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dan juga yang lainnya. Ana sebutkan salah sabilil
ikhtisar ringkas saja, daging kurban itu adalah daging yang sudah diwakafkan untuk Allah. Kalau dia sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diakadkan dengan akad jual beli yang itu bentuknya komersial. Tidak boleh. Karena itu sudah diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wakaf tanah, wakaf apa, itu nggak boleh dijual belikan karena itu sudah wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah terus dari mana? Dari mana dia? Maka dia harus dari pemilik kurban. Ingat, gaji dia itu diambilkan dari pemilik kurban. Tidak boleh diambilkan dari yayasan, nggak boleh diambilkan dari masjid. Karena akadnya orang yang infak itu ke masjid, bukan per individu orang. Karena kurban itu adalah gawenya orang yang kurban. Jadi orang kurban itu ngasih kerjaan ke panitia sebenarnya itu. Lah ngasih kerjaan berarti ini berarti sing duwe gawe sapa? Yang punya gawe itu siapa? Orang yang kurban. Berarti kan ini pribadi atau umum? Pribadi. Maka nggak boleh Anda ambilkan uang kas masjid atau yang lain Anda berikan kepada dia, itu nggak boleh. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW wa nu'tihi min indina, kami pun kalau ngasih dari saku kami pribadi. Bisa dipahami nggih? Berat. Loh kok berat, Pak? Malah enak. Maka bagi panitia yang sungkan meminta uang kepada orang yang kurban harus apa? Tahu diri. Ngekei kerjaan orang tapi nggak ngasih apa? Nah, harusnya yang ngasih makan mereka, yang ngasih gaji mereka, yang ngasih minum mereka, yang membikinkan jajan mereka. Itu harusnya begitu karena dia yang punya gawe. Coba lihat, selama ini pripun, Pak? Nah, ini satu. Ayo monggo, ini kita sekarang ngaji, Pak Barakallah. Artinya kami ini kita sharing, artinya anak nyampaikan ini tidak ada tujuan yang lain kecuali kita sama-sama belajar pembenahan diri. Karena kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu. Dan ngaji itu apa tujuan kita ngaji? Tujuan kita ngaji itu adalah ada pembenahan. Manakala kajian itu ternyata tek ke kita, lalu kita kok salah. Lah itulah fungsinya ngaji. Nah kalau ngaji kena sama dia, waduh aku disinggung sama ustadz ini. Lu kok disinggung? Lu dari mana? Anak nggak tahu pribadinya antum, nggak tahu. Kebetulan ketika pas disebutkan, pas itu terjadi pada antum. Harusnya Anda bersyukur kepada Allah. Taufik dari Allah ini. Allah mudahkan apa yang diceramahkan oleh ustadz tadi pas mengena sama diriku, saya akan rubah. Itulah tujuan ngaji. Kalau ngaji tujuannya wis nggak ada pembenahan, ya bukan namanya ngaji, gitu ya. Baik, paham Pak nggih? Aman insyaallah. Nggih, jelas. Tapi sekarang kalau memang akadnya akad relawan, panitia relawan ya, maka berarti tolong dilihat makna relawan. Relawan itu ya wis karena Allah, Anda murni membantu saudara Anda yang berkorban. Anda masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas ketakwaan dan kebaikan. Hanya murni itu. Nah, berarti kalau itu keadaannya, kalau jenengan tidak
gaji, ya nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah. Kalau jenengan nggak digaji. Akan tetapi, jikalau panitia itu diberi bukan karena gaji, tapi diberi. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi bedakan. Kalau diberi, yo harus terima berapa itu dikasih. Bedakan kalau itu akad kerja. Kalau akad kerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah diakadkan. Jadi kalau panitia dikasih, ini untuk panitia ya, mek dapatnya seperempat apa? Kilo. Gak boleh pulang-pulang ke rumah kata istrinya, mana dagingnya? Kerja dari tadi pagi sampai malam, pulang bawa apa? Seperempat kilo buah aja dibuang sama istrinya. Wah, apa ini? Lo. Iki seto. Iki gimana ini? Bisa dipahami ya? Enggak boleh gitu karena Anda sudah mengakadkan relawan tolong menolong di atas kebaikan. Kalau dikasih banyak, ya alhamdulillah. Contoh, jangan andai kata pingin, Pak, aku njaluk kepala yo. Kata ketuanya, nggak boleh. Grundel, aku kerja dari tadi, njaluk gak oleh. Seto kok njaluk gak oleh kok marah-marah. Lo gimana? Jadi kalau sudah relawan berarti Anda dikasih itu pun karena apa? Imma karena Anda orang miskin dikasih sodako, atau Anda orang kaya dikasih hadiah. Sudah, mana ada hadiah terus ditetapkan, itu tak lucu toh. Namanya hadiah ya suka rela namanya. Tapi ingat, wahai ketua panitia, ini ketua panitia ya, ya harus ya bagaimanapun orang yang paling berhak untuk dihadiahi dan disodakoi ya panitia itu paling layak. Tapi jangan diaketkan, diaketkan ya sesuai dengan dagingnya berapa, DKI berapa, ya harus mau namanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami insyaallah? Baik ya. Jelas. Insyaallah. Untuk panitia lagi. Untuk panitia terkait dengan penjualan kulit, kepala, kikil, ini gimana ini? Ya, panitia pripun dijual aja langsung ya? Ya, khairan insyaallah. Tapi Anda mengingatkan lagi sebelum saya bahas ini, ikhwan. Panitia mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya relawan itu melarat, Pak. Maka jangan sampai tersisa sedikit pun yang dibuang. Karena ini sudah qurba ilallah. Orang yang kurban itu sudah mendekatkan dirinya dengan kurbannya tadi. Maka jeroannya jangan dibuang. Waduh capek wis tak buang wae. Wah, iki jangan, Pak. Itu enak itu, banyak orang suka ya. Iya. Dibikin apa tuh? Keripik apa? Kerupuk. Lah ya usus itulah banyak. Jangan dibuang. Dengan apa? Dengan bahasa katok. Memang katok. Makanya tolong diakatkan awal lagi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Anda membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Terkait dengan jual beli itu tadi, Pak. Saya membahas masalah ini dan juga menulis masalah ini. Dan buku-buku referensi saya baca. Saya bisa simpulkan, ini kesimpulannya Pak ya.
Maka panitia boleh enggak menjual itu semuanya? Boleh apa enggak? Ini harus dirinci. Harus dirinci. Kita enggak bisa mutlak panitia enggak boleh jualan. Itu juga enggak bisa begitu. Dan kita juga enggak bisa panitia mutlak boleh jualan. Enggak bisa begitu juga. Karena apa? Karena larangan tidak boleh menjual. Jangan ingat-ingat ini, larangan tidak boleh menjual daging kurban. Ini di kitab mazhab 4 seluruhnya mengatakan itu kembali kepada orang yang kurban. Jadi orang yang kurban itu nggak boleh jual kurbannya. Dia nggak boleh ngambil apa? Kepalanya dijual, duitnya diambil, nggak oleh. Orang kurban nggak boleh mengotak-atik apa yang sudah dia kurbankan. Dalam artian dia menjual, ini nggak boleh. Nah, kalau itu paham, maka bagaimana kasus panitia ini? Kalau panitia ini adalah wakil dari orang yang kurban, lalu panitia disuruh jual, nanti duitnya dikasihkan kepada orang yang kurban, maka ini nggak boleh. Ulama sepakat, sama saja, sama bersama enggak? Sama kan larinya ke dia. Jelas? Baik. Poin kedua, jikalau pesan daripada orang yang berkurban, ini pesan Pak, pesan daripada orang yang kurban, wahai panitia, saya nggak rela kamu jual, kamu harus kasihkan. Maka panitia harus ngikuti apa perintah orang yang berkurban. Karena status Anda itu adalah muwakal, yang diwakili, yang namanya diwakili harus ikut kepada orang yang mewakili. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada Ali bin Abi Thalib untuk membagi apa? Dagingnya, apalagi kulitnya disuruh bagikan. Nah, hadis Ali ini memang Ali membagi dagingnya, membagi apa itu seluruhnya, karena memang ada perintah dari Nabi. Nah, kalau perintahnya Nabi begitu kepada Ali, dan Ali sebagai muwakal yang diwakili, dan Nabi sebagai muwakil orang yang mewakili, berarti muwakal harus manut. Pun mudeng? Jelas-jelasan. Engko saya tanya lo ya. Jangan gagal paham lo ya. Rinciannya tolong diperhatikan. Taib. Poin ketiga. Jikalau orang yang kurban sudah memberikan kulit, udah memberikan loh Pak, udah memberikan kepada panitia sebagai hadiah, aku berikan kulit kepala kepada panitia, tak berikan kepada panitia, maka berarti kulit dan kepala miliknya siapa? Miliknya panitia. Miliknya panitia ini dapat dari mana? Dari opat, dari hadiah. Iki rezeki alhamdulillah, aku oleh hadiah. Ngono Pak. Iku bonus, itu bonus, alhamdulillah. Nah, berarti boleh nggak panitia menjualnya? Duitnya kemana nanti? Kemana? Ke panitia. Oh, jadi ambil untuk masjid, untuk panitia. Akadnya dia diberikan ke siapa? Kecuali panitia orang yang baik. Tak sodakokan ya Mas, masjid. Orang apa-apa kalau begitu. Sesuai loh sih, kok sesuai. Tapi jangan mengharap, itu bonus loh ya. Nanti jenengan transaksi sama orang yang kurban. Aku gelem bantu awakmu, tapi aku nanti. Loh, iki podo wae iki. Iki paham aja kalau sudah kayak gini ini. Hah?
Ya negosiasi lah ini. Jelas ya? Nah, itu berarti rezekinya sampean. Poin keempat, jikalau orang yang kurban itu mengatakan, ini berikan kepada orang lain selain panitia, itu kan? Selain panitia, kepada orang-orang miskin, kepada apa? Tapi selain panitia, panitia nggak boleh korupsi. Anda harus berikan kepada mereka. Memberikan kepada mereka terbagusnya ini Pak, terbagusnya sampaikan aja, Pak, jangan cari orang miskin berapa orang, Pak, kami dapat amanah dari orang-orang yang kurban, ini dikasihkan ke jenengan. Jenengan mau dimakan nggih monggo, mau dijual secara sendiri nggih monggo, atau jenengan apa? Nyuruh kami menjualkan nggih monggo. Tapi duitnya nanti kemana? Ke orang miskin, jangan masuk saku. Dan jangan dipolitiki. Dipolitiki. Yo. Wah, iki jenenge ojo koyo ngono lah. Tahun lalu takwa gitu kan ya. Khair insyaallah. Jelas nggih? Nah, oleh karenanya wahai panitia, jenengan ketua panitia nih ngomong dulu kepada orang kurban biar jelas ini perintah telinga, perintah kepala ini kemana, akadkan dulu kepada orang yang kurban gitu loh. Dan ingat ini sering terjadi ini, kata panitia nih sudah diserahkan ke kami, ya kan katanya begitu. Padahal seringnya Pak, orang kurban itu apa? Ngomel di belakang. Lah kok war kok panitia tok jah. Lah kan? Lah makanya jelasin. Ini dibawa kemana Pak? Khawatir nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan orang yang berkurban, tanya. Ini kemana Pak? Ini kemana? Itu lebih aman. Loh, udah cukup ini. Lah temanya sebali Pak, medikasi 1 jam nggak selesai. Panitia lagi yang punya masalah itu. Cukup dulu ya. Gimana? Sudah cukup? Hah? Cukup ya, cukup insya Allah. Sampai di sini saya sesuai dengan kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, dari kami dan saya akan mengucapkan jazakumullah. Kayaknya masih ada masalah sedikit ya yang terlupakan. Masalah ini cukuplah insya Allah. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan kepada panitia dan orang lagi pada takmir masjid, jazakumullah khairan, semoga Allah menerima amal-amal antum semuanya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.